Bismillahirrahmanirrahim. Masa sekarang ini orang menyebutnya dengan era post-truth, di mana kita disuguhi oleh ratusan informasi setiap harinya yang masuk melalui gadget kita, dan informasi itu berada di tangan kita. Informasi itu baik yang positif maupun yang negatif, baik yang sederhana, sekedar pemberitahuan, kabar gembira, berupa gambar ataupun tulisan seseorang. Dan lalu penyebaran informasi pun begitu cepat, secepat gerakan jari tangan. Sesuatu yang belum terjadi di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan generasi soleh terdahulu. Allah Ta'ala mengajarkan kita bagaimana mengelola informasi, cara ampuh untuk menghindari fitnah, dosa, bahkan terhapusnya pahala, dan rusaknya tatanan kepercayaan di masyarakat. Itulah tabayun. Dan di dalam Al-Quran, ayat tabayun ini dekat dengan ayat larangan mengolok-olok suatu kaum ataupun tajasus yang diibaratkan dengan memakan bangkai daging saudaranya. Tabayun itu adalah tafahus, memeriksa, dan tasabut, yang berarti tidak tergesa-gesa. Begitu di dalam kamus disebutkan. Jadi sekali lagi, kata kunci tabayun itu adalah memeriksa dan tidak tergesa-gesa. Bayangkan sahabat, di zaman Rasulullah saja yang masih sangat terbatas, Allah sudah mengingatkan tentang tabayun yang merupakan satu sistem di dalam Islam. Apalagi di zaman media sosial yang begitu canggih, ditambah lagi potensi kemungkinan besar munculnya semburan dusta ataupun dusta masif yang beruntun, yang setiap hari memasukkan opini-opini ke dalam pikiran manusia. Tentu ini sangat mengerikan. Sahabat sekalian, patut kita mengevaluasi diri, baik dalam mendengar, membaca, menyebar, ataupun menindaklanjuti suatu berita. Telitilah dan jangan tergesa-gesa menindaklanjuti apalagi menyebarkannya. Para ulama menjelaskan bukan hanya berita dari orang fasik, tapi dari siapapun, hendaknya kita teliti kebenarannya agar kita tidak termasuk orang yang menyebarkan berita palsu atau dusta. Kemudian, salah satu sifat politik jurnalistik yang belakangan marak muncul karena berbagai kepentingan adalah framing. Framing ini adalah mengemas informasi atau peristiwa dengan misi menggiring opini ataupun persepsi dari pembaca. Framing ini kepanjangan dari agenda setting. Ia membingkai informasi agar melahirkan citra dan kesan bagi para pembacanya. Ia menyeleksi dan memilih kata, hingga terkadang ia menyembunyikan kata yang lain. Framing ini memang terkadang bukan berbohong, tapi ia membelokkan kata dengan halus. Dengan maraknya pola framing dalam berbagai peristiwa, seharusnya kita meningkatkan tabayun kita, meneliti, memeriksa, dan tidak tergesa-gesa, hingga pribadi muslim adalah sumber berita yang handal dan terpercaya. Berkembang pula belakangan istilah yang dipakai buat bermain-main atau bercanda, lucu-lucuan, prank, dan seterusnya. Ini pun kita harus berhati-hati. Maka bersabarlah sebelum men-share berita agar kita tidak terbawa framing orang lain. Ketiadaan tabayun, terbawa framing, ini yang menyebabkan kita lupa terhadap fokus dan cita-cita besar kita. Wallahu a'lam bishawab.